Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menentukan sampel atau populasi tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menentukan hipotesis yang sudah ditetapkan. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menentukan model-model matematis serta teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses penelitian kuantitatif, di mana proses penelitian yang dimaksud adalah kerangka kerja penelitian dalam melakukan penelitian kuantitatif. Minimal ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yang meliputi. Yang pertama yaitu mengeksplorasi, merumuskan dan menentukan masalah yang akan diteliti, seperti topik, masalah tersebut ada juga pertimbangannya, seperti pertimbangan objektif, di mana pertimbangan objektif itu pertimbangan berdasarkan masalah itu sendiri. Yang kedua adalah pertimbangan subjektif, di mana pertimbangan subjektif itu adalah pertimbangan seputar kredibilitas penelitian terhadap apa yang akan ditelitinya tersebut. Yang ketiga yaitu ada judul, di mana ada juga ciri-ciri judul tersebut. Yang pertama hubungan, kontribusi, pengaruh, perbedaan, dan persepsi. Langkah kedua yaitu mendesain model penelitian dan parameter penelitian. Untuk melangkah menuju desain penelitian kuantitatif ini, seorang peneliti hendaknya menentukan konsep penelitinya, sedangkan konsep penelitian tersebut dapat diperoleh dengan generalisasi dan abstraksi, di mana generalisasi ini adalah proses bagaimana memperoleh prinsip dari berbagai pengalaman yang berasal dari literatural dan empiris, sedangkan abstraksi ini adalah mencakup ciri-ciri umum yang khas dan fenomena yang dibicarakan tersebut. Yang ketiga yaitu mendesain instrumen pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian dan kegiatan penelitian ibarat sebuah jasa atau jaringan yang digunakan untuk mencakup data sebanyak dan sevalid mungkin. Karena peran inilah yang menjadikan instrumen memiliki posisi amat penting dalam penelitian. Instrumennya seperti ada wawancara, angket, pengamatan, dokumentasi, dan tes. Langkah yang keempat yaitu melakukan pengumpulan data penelitian, di mana proses ini mengumpulkan data penelitian kuantitatif harus terprogram dan terencana. Hal-hal yang harus disiapkan oleh penelitian dalam tahap pengumpulan data adalah ada berbagai proses, yaitu yang pertama membuat skedul penelitian, yang kedua persiapan administrasinya, yang ketiga organisasi tim penelitian, yang keempat ada penyusunan anggaran penelitian, yang kelima yaitu uji coba dan revisi instrumen penelitian, yang ketujuh pilot works dan tenaga asisten, yang terakhir itu mengambil data penelitian. Setelah analisis dan data selesai dan informasi telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi. Pada dasarnya interpretasi itu adalah suatu
penafsiran atas hasil dari suatu perhitungan atau analisis data, agar data berupa angka-angka itu dapat dilihat makanya secara verbal. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, mendesain laporan hasil penelitian tersebut. Laporan penelitian adalah tahap akhir dari penelitian kuantitatif. Laporan penelitian amat penting karena benda ini menjadi pengalaman tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan rumusan masalah. Nah, yang pertama itu pengertian dari masalah. Masalah, menurut Surya Broto, merupakan suatu kesenjangan, yaitu antara harapan dengan kenyataan, kebutuhan dengan yang tersedia, dan yang seharusnya dengan yang ada. Nah, penelitian ini ada untuk menutupi dari kesenjangan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya itu sumber dari masalah. Masalah dapat bersumber dari yang pertama observasi, yang kedua dapat bersumber dari dedukasi teori, yang ketiga dapat berasal dari kepustakaan, yang keempat dapat berasal dari masalah sosial, dan juga dapat berasal dari pengalaman pribadi. Yang selanjutnya itu pengertian dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dari pengumpulan data dalam penelitian. Yang selanjutnya itu jenis-jenis dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif. Rumusan permasalahan dalam deskriptif ini merupakan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu permasalahan dengan variabel yang mandiri, baik itu satu variabel atau lebih. Nah, dalam permasalahan deskriptif ini tidak mencari perbandingan antara variabel yang satu dengan yang lain, tetapi mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang kedua yaitu permasalahan asosiatif. Nah, permasalahan asosiatif ini yaitu permasalahan yang mencari hubungan antara satu variabel atau lebih, atau mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis rumusan masalah komparatif. Jenis rumusan masalah yang ketiga yaitu rumusan masalah komparatif, yaitu pada jenis rumusan masalah ini itu membandingkan antara keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel ataupun lebih dari keberadaan waktu yang berbeda. Poin selanjutnya itu kriteria menentukan permasalahan dan pernyataan masalah yang baik. Yang pertama itu permasalahan itu harus mengungkapkan hubungan antara satu variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah merupakan ruang lingkup atau upaya untuk membatasi dari permasalahan. Nah, jika suatu masalah itu agar suatu masalah itu tidak terlalu luas dan bisa difokuskan dalam penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Variabel berdasarkan hubungan ada 4 bagian. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen adalah variabel antecedent, prediktor, penyebab atau variabel bebas. Sedangkan variabel dependen adalah variabel aktif atau variabel terikat. Kedua adalah variabel moderating, adalah variabel yang memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel asing. Variabel asing adalah variabel yang mempengaruhi hasil suatu penelitian, tetapi belum dipertimbangkan secara manual di dalam suatu penelitian. Keempat adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang ditetapkan oleh sang peneliti. Sedangkan variabel berdasarkan sifat ada tiga bagian. Yang pertama, variabel kategoris. Variabel kategoris adalah variabel kuantitatif yang dapat mengasumsikan suatu hasil sehingga dapat dihitung. Yang kedua adalah variabel kontinu atau variabel bersambung, adalah variabel yang datanya dapat dihitung secara matematika. Yang ketiga adalah variabel manipulatif. Variabel manipulatif ada dalam dua bentuk. Yang pertama dapat dimanipulasi seperti efektivitas iklan promosi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
Yang kedua tidak dapat dimanipulasi seperti karakteristik penelitian, contohnya usia, kesehatan, serta berat badan. Sedangkan hubungan antar variabel ada 3 bagian. Yang pertama, hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu atau lebih variabel terikat. Ada 2 bentuk hubungan asimetris. Yang pertama, hubungan bivariat. Hubungan bivariat adalah hubungan antara 2 variabel yang mana variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua adalah hubungan multivariat, adalah hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas dengan 1 variabel terikat. Yang kedua adalah hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara 2 variabel yang mana hubungan antara 2 atau lebih variabel, akan tetapi variabel satu tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Contohnya, prestasi belajar mempengaruhi rasa percaya diri, dan sebaliknya rasa percaya diri juga mempengaruhi prestasi belajar. Sekian, terima kasih.